Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Elga Ramona, mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membacakan dongeng dengan judul Si Buruk Rupa dan Pemuda Baik Hati. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk kita saksikan. Dahulu kala, di sebuah negeri, ketika tukang sihir masih berkeliaran memamerkan kesaktiannya, hiduplah seorang putri cantik dan jelita bernama Gadis. Ia tinggal di sebuah istana yang indah. Gadis diasuh dan dibesarkan oleh pelayan-pelayan istana, sebab kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Pada suatu pagi, ketika Gadis sedang melihat-lihat bunga di sekitar istananya, datanglah seorang pemuda tampan. Pemuda itu merupakan anak dari seorang pedagang miskin. Niat hati dari pemuda itu ingin berkenalan dan bermain bersama. Namun, sang gadis yang sombong tidak menerimanya dengan baik. "Hai, bolehkah aku berkenalan dan bermain denganmu?" ucap pemuda itu pada sang gadis. "Tak ada seorang wanita pun di dunia ini yang lebih cantik dariku. Dan rasanya tak akan ada pula pemuda yang setara dan pantas untuk bermain denganku," ucap sang gadis dengan nada angkuhnya. Pemuda yang ingin berkenalan dengannya pun pulang dengan hati yang kecewa. Niat baiknya untuk berteman tidak diterima dengan baik oleh gadis. Sementara itu, di seberang jalan, Puput yang mendengar ucapan gadis merasa terhina dan marah. Sombong sekali. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak saja lebih cantik dariku, ucap Puput, anak dari seorang tukang sihir yang tinggal tak jauh dari istana gadis. Puput pun pulang menghampiri ayahnya dengan hati yang kesal. "Ayah, tidakkah kau merasa terhina? Anakmu dikatakan tidak cantik," ucap Puput pada ayahnya. "Tentu saja anakku, kamu adalah wanita tercantik di dunia ini," puji tukang sihir itu pada anaknya. "Aku mau ayah hukum dia," pinta Puput pada ayahnya. "Baiklah anakku, akan kubuat dia jadi buruk rupa," ucap sang ayah pada putrinya. Keesokan paginya, sang gadis yang baru saja bangun dari tidurnya sangat terkejut melihat wajah cantiknya berubah menjadi buruk rupa. "Apa yang terjadi pada wajahku? Mengapa menjadi seperti ini?" ucap gadis syok. Si gadis yang buruk rupa mencoba untuk berbaur dengan manusia pada umumnya. Dia pun pergi ke taman bermain yang tak jauh dari tempat tinggalnya. "Hai teman-teman, bolehkah aku bergabung dengan kalian?" tanya gadis pada mereka. "Kamu siapa?" "Kami tidak ingin bermain denganmu. Lihatlah rupamu yang berbeda dengan kami," ucap salah satu anak pada gadis. Mendengar penjelasan tersebut, gadis pun merasa sangat sedih. Ia pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Hari terus berlalu, namun belum ada satu orang pun yang mau bermain dengannya. Yang ia dapatkan selalu kalimat cacian dan ejekan ketika ingin bergabung dengan teman-temannya. Si gadis yang merasa sedih dan kesepian hanya bisa bersabar. Ia pun pergi meninggalkan lingkungan istana dan mencoba hidup di sebuah gubuk kecil di desa yang sepi penduduk. Ia pun tinggal seorang diri tanpa teman dan kerabat. Tidak ada yang ingin berteman dengannya. Jangankan untuk berteman, melihat fisiknya saja semua orang sudah takut. Mereka beranggapan bahwa si gadis telah dikutuk. Pada suatu sore, si gadis
pergi mencari kayu bakar di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sang gadis yang sibuk mencari kayu bakar tidak mengetahui bahwa di belakangnya terdapat jurang. Si gadis pun terjatuh ke dalamnya. Ia pun berteriak meminta pertolongan, berharap ada orang yang bisa membantunya. "Tolong!" teriak gadis meminta pertolongan. Di seberang hutan terdapat sungai, tempat dua orang sekawan yang sedang memancing. Mereka adalah Tono dan Jaka. Ketika Tono dan Jaka yang sedang serius menunggu umpannya dimakan ikan, mereka mendengar sebuah teriakan wanita yang meminta pertolongan. Mereka pun segera mencari sumber suara tersebut. "Tolong! Tolong!" ucap gadis dengan suara yang mulai habis. Akhirnya, Tono dan Jaka pun menemukan sumber suara tersebut. Mereka pun melihat ternyata ada seorang wanita yang jatuh ke dalam jurang. Tono dan Jaka mencoba mencari cara supaya dapat mengeluarkan wanita tersebut dari dalam jurang. Setelah memerlukan waktu yang cukup lama, akhirnya Tono dan Jaka pun berhasil mengeluarkan wanita tersebut dari dalam jurang. Awalnya mereka terkejut melihat rupa wanita tersebut. Namun mereka hanya diam saja. "Terima kasih Kak sudah membantu saya," ucap gadis pada dua pemuda itu. "Iya sama-sama, panggil saja saya Tono dan ini teman saya Jaka," ucap Tono pada gadis itu. "Baiklah, kalian juga bisa panggil saya dengan sebutan gadis," ucap gadis pada pemuda itu. Melihat kebaikan kedua pemuda tersebut, gadis pun merasa terharu. Ternyata masih ada orang baik yang mau membantunya. Gadis pun merasa malu dan menyesal. Ternyata salah satu dari pemuda yang menolongnya tersebut adalah pemuda yang ingin berkenalan dan bermain dengannya sewaktu ia masih tinggal di istana. Melihat raut wajah gadis yang terlihat sedih, Tono pun bertanya kepada gadis, "Gadis, kenapa? Apakah ada yang sakit?" tanya Tono pada gadis. Tidak Tono, saya hanya merasa terharu. Ternyata masih ada orang yang mau membantu saya. Selama ini orang-orang pada takut melihat saya, karena fisik yang saya alami berbeda dengan manusia pada umumnya, ucap gadis dengan nada yang sedih. "Oh, begitu. Kamu tidak perlu khawatir. Kami tidak takut kok," ucap Tono sambil melirik Jaka. Iya, kami tidak takut kok," ucap Jaka dengan nada yang gugup. Setelah mendengar penjelasan Tono dan Jaka, si gadis pun merasa senang. Lalu tiba-tiba Jaka mengatakan bahwa dia mempunyai seorang kenalan yang dapat menyembuhkan rupa si gadis tersebut. "Saya punya kenalan yang bisa menyembuhkan penyakit kamu. Nanti kamu bakalan kembali lagi menjadi cantik, dan orang-orang pun tak akan lagi takut kepadamu. Kalau kamu mau, saya bisa antarkan kamu ke tempat kenalan saya tersebut," ucap Jaka pada gadis. "Saya ingin ke sana. Saya sedih, dihina terus. Tetapi saya tidak pegang uang," ucap gadis dengan nada sendu. "Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir. Soal itu biar saya yang urus," ucap Tono pada gadis. "Tapi saya merasa tidak enak, sudah banyak merepotkan kalian," ucap gadis. "Tidak apa-apa, kami ikhlas kok membantu kamu," ucap Tono. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tono dan Jaka, si gadis pun membulatkan tekadnya untuk mengikuti saran yang diberikan oleh Jaka. Kedua pemuda itu pun segera membawa gadis untuk bertemu dengan Nyai Uning. Konon katanya, Nyai Uning merupakan seorang penyihir terkenal. "Permisi Nyai," ucap Jaka. "Iya nak, ada apa?" tanya Nyai. Jaka pun menjelaskan maksud kedatangannya ke sana. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Nyai pun menyuruh Jaka untuk memanggil si gadis. Ketika Nyai bertemu gadis,
Nyai pun terkejut melihat rupanya yang berbeda pada manusia umumnya. Setelah melakukan ritual, Nyai pun mengatakan kepada gadis bahwa nanti malam wajahnya akan berubah. Semua orang akan suka kepadanya dan tidak ada lagi yang takut dengannya. Nak, ketika rupamu sudah kembali seperti semula, kamu harus berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mendengar ucapan Nyai, gadis pun tersadar bahwa selama ini dia sudah menjadi manusia yang teramat sombong. Ia pun berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Malam hari pun tiba. Benar yang dikatakan Nyai, wajahnya sudah berubah kembali menjadi cantik. Gadis pun merasa sangat senang dan bersyukur atas perubahannya. Wah, wajahku sudah kembali seperti semula, tuturnya dengan gembira. Gadis pun merasa sangat berhutang budi kepada Tono dan Jaka yang sudah banyak membantunya. Ia pun bertekad untuk menemui keduanya esok hari. Keesokan harinya, ketika gadis sedang berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dia pun bertemu dengan Tono yang sedang membantu ayahnya berjualan buah. Hai Ton, aku mau mengucapkan terima kasih kepada kamu dan Jaka karena sudah banyak membantu aku. Sampaikan juga ya terima kasihku kepada Jaka, jelas gadis kepada Tono. Sama-sama gadis, kamu tidak perlu merasa sungkan. Kami ikhlas menolong dan berteman denganmu. Melihat kecantikan gadis, Tono pun merasa jatuh hati. Ia pun bermaksud untuk mempersunting si gadis. Sebenarnya, sudah lama Tono mengagumi gadis. Sejak gadis masih tinggal di istana. Namun, pada saat itu, gadis menolak untuk berkenalan dan berteman dengannya. 1 bulan kemudian, gadis dan Tono pun melangsungkan pernikahan yang meriah. Dan mereka pun hidup bahagia di istana tempat sang gadis berasal. Nah, adik-adik, itulah dongeng dari si buruk rupa dan pemuda baik hati. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil, yang pertama, kita tidak boleh menilai orang dari fisiknya. Yang kedua, sebaiknya sebagai umat beragama, kita tidak boleh mengunjungi tukang sihir, paranormal, ataupun sejenisnya. Yang ketiga, sebaiknya kita harus selalu bersyukur apapun yang kita miliki. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.